Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 27, betul? Iya. Tanggal 27 bulan April. Jadi hari ini tanggal 27 bulan April 2025 atau 2025. Khotbah saya beri judul Arti Tulisan di Dinding. Arti tulisan di dinding. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal 5. Kita akan buka sama-sama. Daniel pasal 5. Kitab Daniel pasal 5 ayat yang ke-18 sampai 30. Kita akan bergantian. Jadi saudara-saudari, kalau enggak kita akan baca sama-sama. Atau saya aja yang bacakan biar cepat ya. Saudara perhatikan. Ayat 18, 5 ayat 18 sampai 30. Demikian, ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi Tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perkakas dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja
orang Kasdim itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi judul saya adalah arti tulisan di dinding. Saya ulangi, khotbah hari ini arti tulisan di dinding. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu malam Raja Belshazzar dari Babel sedang berpesta dengan para pembesar kerajaannya. Dalam pesta yang penuh kemewahan itu, ia memerintahkan untuk membawa cawan-cawan emas yang telah dipakai dalam ibadah di Bait Allah dan menggunakannya dalam perayaan tersebut. Tindakan ini adalah penghinaan besar terhadap Allah Israel. Di tengah pesta itu, tiba-tiba tangan yang tidak terlihat menulis sebuah pesan di dinding istana yang membuat raja dan semua yang hadir sangat ketakutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan itu berbunyi, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Kita bisa lihat di dalam Daniel pasal 5 ayat 25. Raja Belshazzar sangat terkejut dan tidak tahu apa arti tulisan tersebut. Sehingga ia memanggil para ahli dan penasihatnya untuk menafsirkannya. Namun, hanya Daniel, seorang nabi Tuhan, yang mampu menjelaskan arti tulisan itu. Daniel berkata kepada raja bahwa tulisan itu adalah pesan dari Tuhan yang mengingatkan raja tentang dosanya, kebanggaannya, dan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Raja Belshazzar telah mencapai titik di mana waktunya untuk bertobat sudah hampir habis, dan kerajaan Babel akan segera jatuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tulisan di dinding yang diterima oleh Raja Belshazzar adalah peringatan bagi kita semua. Tuhan seringkali berbicara kepada kita melalui berbagai cara, baik melalui firman-Nya, keadaan yang kita alami, maupun melalui Roh Kudus. Namun, apakah kita tahu arti tulisan di dinding yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, dan bagaimana kita dapat bertindak dengan sesuai dengan panggilan Tuhan. Ada 3 hal penting yang saya dapatkan dari judul arti tulisan di dinding. Ada 3 hal penting yang saya dapatkan dari judul arti tulisan di dinding. Hal pertama, Tuhan memberi peringatan kepada kita. Sekali lagi, yang pertama, Tuhan memberi peringatan kepada kita. Tuhan dalam kasih-Nya tidak membiarkan kita hidup dalam kegelapan atau kebodohan tentang kehendak-Nya. Dalam kehidupan kita, ada banyak tulisan di dinding yang Tuhan kirimkan. Peringatan tentang dosa, ketidaktaatan, dan kebanggaan yang seringkali kita abaikan. Belshazzar adalah contoh dari orang yang menolak untuk mendengarkan peringatan Tuhan. Sebagai seorang raja, ia menikmati kemewahan dan kekuasaannya, tetapi ia tidak memperhatikan panggilan Tuhan untuk bertobat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita peringatan dalam berbagai bentuk. Terkadang kita bisa merasakan melalui suara hati kita, dalam firman yang kita baca, atau bahkan melalui teguran orang lain yang berbicara dengan kasih. Namun, kita seringkali mengabaikan peringatan-peringatan ini.
Kita berpikir bahwa kita masih memiliki waktu atau bahwa kita bisa menghadapinya nanti. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita tidak tahu berapa lama kita memiliki kesempatan. Jangan biarkan peringatannya berlalu begitu saja tanpa kita bertindak. Yang kedua, mengabaikan peringatan Tuhan menyebabkan kehancuran. Yang kedua adalah mengabaikan peringatan Tuhan menyebabkan kehancuran. Peringatan yang diterima oleh Belsyazar adalah sangat jelas. Kerajaannya akan segera jatuh karena kebanggaannya dan ketidaktaatannya. Dalam Daniel pasal 5 ayat 26 sampai 28, Daniel menjelaskan bahwa tulisan itu berarti masa pemerintahan Belsyazar dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Belsyazar ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan, dan kerajaan Belsyazar dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Belsyazar mengabaikan peringatan ini, dan akibatnya kerajaan Babel jatuh pada malam yang sama. Demikian juga jika kita mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan dalam hidup kita, terutama mengenai dosa dan panggilan untuk bertobat, kita juga akan menghadapi konsekuensi yang serius. Allah tidak bisa dipermainkan, dan setiap tindakan kita memiliki akibatnya. Ketika kita hidup dalam kebanggaan, kesombongan, dan ketidaktaatan kepada Tuhan, kita membuka pintu untuk kehancuran dalam hidup kita. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia memberi kita waktu untuk bertobat dan kembali kepadanya. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Hal penting yang ketiga adalah menanggapi peringatan Tuhan dengan tindakan. Yang ketiga adalah menanggapi peringatan Tuhan dengan tindakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja. Kita tidak boleh menunggu sampai tulisan di dinding itu datang dalam bentuk yang dramatis atau menghancurkan hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk bertobat sekarang, untuk menyadari dosa-dosa kita dan kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan adalah langkah pertama dalam mengikuti Tuhan. Dalam Lukas 13 ayat 3, Yesus berkata, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Pertobatan adalah tindakan yang menyadari dosa kita, meminta pengampunan Tuhan, dan berbalik dari jalan yang salah untuk mengikuti jalan Tuhan. Jangan menunggu hingga waktu terlambat. Tuhan memanggil kita sekarang untuk hidup dengan hati yang benar di hadapannya. Jangan tunggu tulisan di dinding datang dalam bentuk yang memaksa kita untuk menghadapinya dengan ketakutan. Bertindaklah sekarang. Akui dosa-dosa kita dan terimalah kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghargai waktu dan panggilan Tuhan.
Mari kita tidak mengabaikan peringatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kisah Raja Belsyazar yang mengabaikan tanda-tanda peringatan yang diberikan Tuhan dan akhirnya menghadapi kehancuran. Tuhan beri kita kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan menunggu sampai waktu terlambat. Tuhan mengundang kita untuk mengenali waktu yang sedang kita jalani. Untuk bertindak dalam iman. Dan untuk hidup dengan bijaksana dalam kasih-Nya. Jangan tunggu sampai tulisan di dinding datang. Tetapi ambillah kesempatan ini untuk bertobat dan hidup dengan hati yang setia kepadanya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan tunduk kepala.